Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya hari ini kelas 5? Baik. Alhamdulillah. Luar Allahu Akbar. Yes. Oke, pintar. Alhamdulillah ya kita semua masih diberi kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran hari ini walaupun dengan daring atau tatap maya. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu ingatkan untuk selalu menerapkan 3M. Apa itu 3M? Rajin mencuci tangan. Ya, betul. Tangan. Rajin mencuci tangan, kemudian menjaga jarak, dan menjaga jarak dan memakai masker. Oke, hebat, pintar. Oke, sebelumnya, mari kita berdoa bersama terlebih dahulu ya. Tadi yang masuk pertama Ariel ya. Ariel siapin doa ya. Siap, silakan. Siap, lagi baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu membuat teks non-fiksi berkaitan dengan ekosistem. Sudah tahu ya tujuan pembelajaran hari ini? Kita lanjut. Oke, cukup ya nyanyinya. Tadi lagu apa? Ada yang tahu tidak? Dari Sabang Iya, kenapa sih kita harus tahu, harus mengenal, dan menyanyikan lagu nasional kita? Supaya apa? Supaya kita untuk apa? Menumbuhkan apa? Menumbuhkan rasa persaudaraan. Ya, betul. Menumbuhkan rasa persaudaraan, menumbuhkan rasa persatuan. Sehingga walaupun berbeda-beda, kita tetap satu jua, tetap bersatu. Betul, hebat. Oke, coba Ibu pengen tahu ya. Masih semangat tidak? Sekolah dasar. Cerdas, kreatif. Oke. Nah, sebelum masuk ke tahap persepsi, Ibu ingatkan untuk mengisi kalimat pokok atau kalimat inti yang terletak di awal teks, terletak di akhir paragraf, dan pokok pikiran yang berada pada keseluruhan teks dengan cara menyimpulkannya. Iya, betul. Pertama kita harus membaca dulu teksnya secara keseluruhan. Kemudian kita mengetahui ya, di mana letak pokok pikirannya. Kemudian kita tandain di setiap paragrafnya. Baru disimpulkan secara keseluruhan. Lanjut. Nah, di sini ada teks non-fiksi berkaitan dengan ekosistem. Siapa yang mau membacakan? Aku, Bu. Boleh. Silakan. Paragraf pertama aja dulu ya. Ekosistem. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu. Untuk memenuhi kebutuhannya, lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup, biotik, dan bagian tak hidup, abiotik. Bagian yang hidup terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Bagian lingkungan yang tak hidup terdiri atas cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Oke, pintar. Jadi di setiap paragraf itu ada kalimat utama, kalimat inti atau pokok pikirannya, seperti yang ada dalam teks ekosistem ini ya. Seperti ini, yang hurufnya tebal ini merupakan pokok pikiran dalam teks non-fiksi ini. Oke, kita lanjut ya. Nah, tolong perhatikan atau simak baik-baik pembelajaran hari ini ya. Karena kita akan mengisi LKPD untuk proses pembelajarannya itu. Sehingga pemahaman kita bisa lebih dalam lagi. Oke ya.
Nanti link LKPD-nya sudah Ibu integrasikan ke dalam Google Formulir, nanti Ibu share dalam Google Classroom. Oke? Oke. Ya, siap. Nah, kemudian membuat pertanyaan berdasarkan teks non-fiksi, yaitu menggunakan unsur 5W dan 1H. Apa itu 5W? Siapa yang mau jawab? Apa, siapa, di mana, kapan, mengapa. Kemudian kalau 1H? Bagaimana? Iya, berkaitan dengan teks non-fiksi. Jadi, kalau ada teks non-fiksi, kita bisa buat pertanyaan ya. Mengenai apa, siapa, di mana. Kalau apa berarti teks non-fiksinya berkaitan atau membahas apa. Kemudian kalau siapa berarti makhluk hidup yang ada dalam teks non-fiksi ekosistem itu apa aja. Kemudian kalau di mana. Pemakan segala. Oke, biar lebih ingat dan jelas, jadi karnivora adalah hewan pemakan daging, herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan, dan omnivora adalah hewan pemakan tumbuhan dan daging, atau biasa disebut sebagai pemakan segala. Oke, sekian dan terima kasih. Oke, kita udah simak videonya sama-sama ya. Gimana, udah lebih jelas tentang pengklasifikasian hewan berdasarkan jenis makanannya? Udah. Ya, oke. Ekosistem sawah terjadi rantai makanan yang melibatkan berbagai jenis hewan, baik hewan herbivora, karnivora, maupun omnivora. Ya, oke, hebat, pintar. Coba sekarang perhatikan baik-baik rantai makanan di sampingnya. Di sini ada rantai makanan atau jaring-jaring makanan dalam ekosistem sawah. Coba, dalam rantai makanan ini, mana yang termasuk hewan omnivora? Atau hewan pemakan Belalang. Kalau belalang kan makannya padi, berarti herbivora. Kalau hewan omnivora yang makan tumbuhan dan juga makan daging, hewan apa? Elang. Kalau elang kan karnivora. Harimau. Nah, betul, pinter. Yang termasuk hewan omnivora dalam jaring-jaring makanan ini adalah tikus. Betul. Pinter ya, udah ngerti. Sekarang bisa, oke. Coba bentar Ibu periksa ya. Alfa udah dapat 100, Safira dapat 100, Ariel masih 90 ya. Adit masih 80, yang lain masih ada yang belum nyampe KKM ya, KKM-nya kan 70. Nanti yang belum sampai nilai KKM, nanti Ibu kasih remedial dan pengayaan ya, supaya nilainya mencapai KKM, supaya lulus semua, oke? Oke. Nah, coba kita simpulkan sama-sama ya. Apa saja yang kamu pelajari hari ini? Tadi udah belajar apa aja? Tentang teks non-fiksi. Ya, pinter. Teks non-fiksi. Terus apa lagi pinter? Ekosistem, betul. Terus, apakah manfaat dari pembelajaran hari ini untukmu? Ada tidak manfaatnya? Ya. Ada. Super 2, diperolehnya pemahaman untuk menjaga kelestarian lingkungan agar keberlangsungan ekosistem tetap terjaga dan seimbang, serta menumbuhkan sikap ramah lingkungan. Seperti itu ya. Oke, terima kasih ya. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Kelas 5 hebat.
Ya, terima kasih. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi